Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita bisa bersekutu kembali. Kita mau beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun secara online, tetapi saya yakin dan percaya bahwa tidak akan membatasi kuasa Tuhan dan tidak akan membatasi hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan bahwa Bapa, Engkau mengasihiku, dan kami nyatakan hari ini Tuhan bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi setiap kami. Kita mau memuji nama Tuhan pada saat hari ini, beri penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
biarlah segala yang bernafas boleh memuji Allah kita. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami nyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan mengasihi kami mengasihi Tuhan, maka hidup kami diubahkan oleh kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom ibu-ibu, boleh lambaikan tangannya. Saya yakin dan percaya meskipun saya tidak melihat ibu-ibu di rumah masing-masing, tetapi saat ini kita penuh dengan sukacita. Kita mau memuji Allah kita. Yesus hadir dalam hidup kita dan hidup kita tidak akan sama lagi. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, Dia sumber dari segalanya. Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kembali kepada saya untuk sharing tentang firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu bukti dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, walaupun dalam keadaan yang serba terbatas, tetapi kami bersyukur melalui teknologi yang Tuhan berikan, kami juga masih tetap dapat bertumbuh bersama melalui kebaktian ibadah kaum wanita saat ini. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami sharingkan itu boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan.
terima kasih untuk kesempatan di mana saya boleh sharing tentang firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya adalah tentang transformasi diri. Tentu setiap orang ingin mengalami yang namanya perubahan atau transformasi. Perubahan yang diinginkan oleh setiap kita adalah perubahan dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Transformasi diri itu juga menyangkut tentang perubahan. Perubahan dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kapan transformasi diri ini dimulai dalam hidup seseorang? Transformasi diri dimulai ketika seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, atau yang biasa disebut dengan lahir baru. Saat seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah orang tersebut memiliki satu kuasa, satu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengalami perubahan atau transformasi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, yang menjadi dasar untuk kita renungkan saat sore hari ini, yaitu di dalam Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, tujuan dari transformasi diri ini adalah supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Kenapa kita harus berbeda dengan dunia? Karena apa yang menjadi keinginan di dalam dunia, apa yang menjadi prinsip di dalam dunia, itu berlawanan dengan keinginan Allah, dengan prinsip-prinsip Allah. Saya berikan contohnya salah satu ya. Di dalam dunia diajarkan kalau kita dipukul mata kita, pasti balasannya kita juga akan memukul mata. Jadi ada istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau bisa ya, dunia mengajarkan kita dipukul satu kali, kita balasnya 2 kali. Itu prinsip dunia. Tetapi apa yang menjadi prinsip Allah yang tercantum di dalam firman Tuhan yang kita baca? Dikatakan kalau ada orang yang berbuat jahat, kita harus berbuat baik. Bukan cuma enggak melawan, tetapi kita harus membalasnya dengan kebaikan. Wow, beda jauh bukan? Nah, bagaimana hal itu bisa kita lakukan ketika kita belum diubahkan oleh Tuhan? Itu sebabnya transformasi diri dimulai ketika seseorang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kenapa? Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang senantiasa akan memimpin kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa berubah. Nah, satu hal yang terpenting di dalam transformasi diri ini adalah ketika seseorang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sini dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa itu budi? Budi itu adalah pikiran. Setiap orang bertindak berdasarkan apa yang dia pikirkan. Ketika kita berpikir baik, maka apa yang dia lakukan menjadi baik. Ketika kita berpikir buruk, maka apa yang kita lakukan akan
menjadi buruk. Karena itu firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, perubahan budi ini dapat terjadi ketika apa? Ketika apa yang kita masukkan dalam pikiran kita itu adalah pikiran-pikirannya Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan ibaratnya adalah makanan kita, makanan rohani, makanan yang berguna untuk pertumbuhan rohani kita. Kalau secara jasmani kita akan makan makanan, ada yang mungkin sehari 2 kali di luar cemilan ya. Ada yang sehari 3 kali. Tapi kita intinya harus makan. Dan apa yang kita makan itu menentukan kesehatan tubuh jasmani kita. Itu sebabnya ada yang namanya makanan sehat, ada makanan yang tidak sehat. Kalau kita memasukkan banyak makanan yang tidak sehat, otomatis tubuh kita juga tidak akan sehat. Tetapi kalau kita memasukkan makanan-makanan sehat dalam tubuh kita, otomatis tubuh kita juga menjadi sehat. Nah, firman Tuhan itu adalah makanan bergizi bagi rohani kita. Makanan yang sehat bagi rohani kita. Itu sebabnya kalau kita banyak membaca firman Tuhan, rohani kita juga akan menjadi sehat, akan menjadi kuat. Nah, itu sebabnya sangat penting sekali bagi orang-orang percaya untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dari situlah kita akan memperoleh atau memasukkan pikiran-pikiran Allah dalam pikiran kita. Yang seringkali bertolak belakang dengan pikiran-pikiran yang diajarkan oleh dunia. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita rajin membaca firman Tuhan dan merenungkannya, maka otomatis pikiran-pikiran kita itu akan diperbaharui oleh pikirannya Allah. Sedikit demi sedikit, ibaratnya ilustrasinya ya. Kalau kita memiliki segelas air kotor, caranya supaya air di dalam gelas itu menjadi bersih adalah dengan cara memasukkan air bersih ke dalam gelas yang berisi air kotor itu. Kalau mau melihat kebenarannya, ibu-ibu bisa praktek di rumah. Nanti isi misalnya bekas air kopi, minum air kopi ya. Ibu-ibu mau supaya gelas itu menjadi bersih, coba kita isi terus-menerus air itu tanpa menuangkan ya tentunya. Gelas itu kita isi terus-menerus dengan air bersih, maka lama-kelamaan gelas itu akan terisi dengan air bersih dan kotorannya akan keluar. Kenapa? Air bersih itu akan mendorong kotoran-kotoran yang ada di dalam gelas itu, sehingga air di dalam gelas itu menjadi bersih. Makin banyak air bersih yang dimasukkan, maka akan dengan cepat air kotor itu berubah menjadi air bersih. Akan mempercepat proses pembersihan untuk isi gelas itu. Demikian juga dengan pikiran kita. Dengan semakin banyak kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sebanyak mungkin konsumsi yang kita masukkan itu adalah firman Tuhan, maka pembaharuan budi itu akan lebih cepat kita dapatkan. Nah, dengan adanya pembaharuan budi ini, apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah supaya kita dapat membedakan, katanya di sini ya, seterusnya, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu tujuan dari pembaharuan budi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu pengalaman yang saya alami di dalam kehidupan kerohanian saya, ketika firman Tuhan itu sangat membantu sekali untuk merubah cara pikir,
Iblis itu sangat senang sekali dengan memberikan intimidasi, memberikan satu pikiran-pikiran yang buruk di dalam pikiran kita, menaruhkan pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi tidak bertumbuh. Ada yang mengatakan bahwa pikiran itu adalah medan pertempuran antara pikiran yang baik dengan pikiran yang buruk yang sengaja diberikan oleh si jahat. Seringkali ketika kita berpikir itu ada yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Nah, itu selalu ada di dalam pikiran kita. Suatu saat saya tuh kepikiran sesuatu hal yang buruk ya, menghantui pikiran saya, datang lagi. Tapi saya mencoba menggunakan satu ayat yang menjadi ayat yang diberikan juga kepada saya, yaitu di dalam Filipi 4 ayat 8. Situ dikatakan, pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang baik, yang manis, yang sedap didengar, dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, saya menggunakan ayat ini untuk memerangi segala pikiran yang buruk yang masuk ke dalam pikiran saya. Baru juga satu bagian, pikirkanlah semua yang benar. Wah, itu powerful banget. Ketika ada pikiran yang buruk, pikirkanlah semua yang benar. Itu mental. Tapi datang lagi, pikirkanlah semua yang benar. Mental, datang lagi. Nah, begitu cara kerjanya. Sampai kita suatu saat akan mulai belajar untuk masuk ke dalam track. Istilahnya gini, kita tuh ada di bawah kuasa dosa. Tetapi kita diberi kuasa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan untuk memilih track yang benar. Jadi ada track, tahu ya ibu-ibu, track jadi jalur roda gitu, jalur roda ini di bawah kuasa dosa, ini yang benar misalnya ya. Nah, kita tuh belajar untuk keluar dari track yang dulu menuju ke track yang baru, itu dengan cara memasukkan firman Tuhan di dalam pikiran kita. Lama-lama nanti tracknya itu akan berpindah dari yang dulunya ke sini menjadi ke sini. Gitu. Nah, begitu kira-kira cara kerja firman Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sangat ingin menjadi orang-orang yang mengerti mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, karena di situ kita akan mendapatkan, ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan seluruh berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap anaknya. Ibu-ibu mau bukan menerima berkat yang Tuhan sediakan? Karena itu, mari kita mengalami transformasi diri dengan cara kita memperbarui pikiran kita dengan pikiran-pikirannya Allah, yaitu dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya berulang kali dan senantiasa mengajak ibu-ibu semua untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena dari situ kita akan mulai diubahkan, cara berpikir kita mulai diubahkan, cara bertindak kita ketika pikiran kita berubah akan mulai berubah juga ke arah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kepada kami satu firman di mana kami harus berubah di dalam pemikiran kami, mengalami pembaharuan budi, supaya kami dapat mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik dan yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Kami rindu menjadi orang-orang yang semakin baik, yang semakin berkenan kepada Allah.
karena itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengalami seluruh berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang terus kami semua, tuntun hidup kami, supaya kami dapat berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat sore hari ini mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Saya akan berdoa untuk mengawali persembahan kita pada saat sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada saat sore hari ini. Terima kasih kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menuntun setiap kehidupan kami ya Tuhan, untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mengubah kehidupan kami menjadi baru. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus Kau berkati persembahan kami, agar persembahan kami boleh berguna bagi kemuliaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur sore hari ini kami telah diberkati Tuhan lewat puji-pujian, juga lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus menjadi orang-orang yang terus diubahkan semakin baik dan semakin baik lagi. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah ambil bagian pelayanan pada sore hari ini, memberkati secara khusus untuk hambamu Ibu Rina. Biarlah Tuhan terus pakai hambamu dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan limpah dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.